Halo, ketemu lagi dengan ayah. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa, Bapak persilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa dan memanjatkan tentunya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin pastikan dulu kalian untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian pastikan rapikan dulu tempat belajar kalian, dan juga siapkan buku catatan kalian. Dan tentunya terakhir, kalian pastikan duduknya dalam posisi nyaman agar kita belajar itu dapat mudah untuk menyerap apa yang nanti Bapak akan sampaikan dalam video kali ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ayah akan memberikan satu buah materi, yaitu tentang arsip dan apa itu kearsipan. Tentunya kalian bertanya-tanya, bukan? Apa itu arsip? Apa itu kearsipan? Oke, tahan dulu pertanyaannya. Sebelum menyampaikan pertanyaan kalian, Bapak ingin menyampaikan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik arsip. Yang ketiga, menguraikan fungsi arsip. Yang keempat, dapat mengemukakan penggolongan, nilai guna, dan macam-macam arsip. Yang kelima, dapat menguraikan penyelenggaraan arsip atau asas penyimpanan arsip. Yang keenam, menjelaskan daur hidup arsip. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum nanti Bapak akan membahas apa itu arsip dan apa itu kearsipan, silakan kalian saksikan tayangan berikut. Bagaimana? Sudah kalian lihat tentunya tayangan barusan? Kira-kira apa yang sudah kalian lihat? Coba sebutkan. Benar sekali. Tayangan tadi merupakan
kegiatan antrian pada sebuah kantor, di mana masyarakat ingin mendapatkan pelayanan dari kantor tersebut. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, apa sih hubungannya dengan arsip dan kearsipan dengan kegiatan antrian tadi? Tentunya kalian seringkali melihat antrian-antrian dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah aktivitas, baik itu di suatu kantor kecamatan atau kantor dinas atau perusahaan atau bahkan di tempat-tempat supermarket. Banyak sekali kegiatan antrian yang terjadi tentunya. Dan hal ini tentu saja adanya peranan penting dari arsip dan kearsipan. Apakah itu? Dalam sebuah kegiatan atau aktivitas pekerjaan, sebuah organisasi atau perusahaan itu membutuhkan dukungan informasi atau data. Nah, disinilah peran arsip dan kearsipan itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam melakukan pelayanan masyarakat, sebuah kantor perlu mendapatkan sebuah informasi atau data secara cepat dan secara mudah tentunya. Dan tentu saja hal itu juga harus akurat informasinya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya arsip dan kearsipan. Menunjang sebuah kegiatan atau aktivitas pekerjaan pada sebuah kantor, baik itu organisasi, perusahaan, atau lembaga. Jadi, tentu saja pada video kali ini kita akan membahas tuntas secara lengkap tentunya mengenai apa itu arsip dan kearsipan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share tentunya channel Ayah agar kalian tidak ketinggalan video-video Ayah. Dan tentunya jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian semua. So, let's begin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dari yang pertama, mengenai pengertian arsip itu sendiri. Pengertian arsip itu berasal dari beberapa suku kata. Secara etimologi terdapat 4 suku kata yang berasal dari yang pertama bahasa Yunani, yaitu arsium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Yang kedua bahasa Inggris, yaitu arsip, artinya kumpulan warkat atau rekor, artinya catatan, dan file atau artinya sekumpulan informasi atau warkat. Yang ketiga bahasa Belanda, yaitu arsip, artinya warkat. Yang keempat bahasa Jerman, yaitu archivalen, artinya juga warkat. Selanjutnya, pengertian arsip menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut De Liangji, dalam bukunya Administrasi Perkantoran, arsip adalah warkat yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai suatu kegunaan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, menurut Leonard Montage Harrold, arsip adalah yang pertama, sekumpulan informasi yang telah ditata secara sistematis, yang terdiri atas info tertulis, terketik, tercetak, atau telah terekam dalam mesin. Yang kedua, tempat untuk menata dan menyimpan berbagai informasi. Dan yang ketiga, sekumpulan informasi yang menyimpan subjek yang sama. Yang ketiga, berdasarkan ahli yaitu Sir Hilary Jenkinson dalam bukunya A Manual of Arsip Administration
Oxford 1922. Arsip sebagai dokumen yang disusun atau digunakan selama transaksi administratif dan eksekutif pemerintah atau swasta yang membentuk sebagian dan kemudian dipelihara di tempat pemeliharaan guna informasi mereka oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas transaksi itu dan penggantinya yang sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dari beberapa pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan arsip adalah setiap catatan atau rekor atau warkat yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, kertas film, media komputer, dan lain-lain, yang disimpan menurut suatu aturan sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Contoh arsip antara lain surat, kartu, flash disk, telegram, formulir, hasil faksimil, faktur, daftar, grafik, memo, gambar, kwitansi, laporan, peta, dan disket. Sedangkan untuk pengertian kearsipan itu sendiri, yaitu kearsipan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Seperti yang dilihat pada layar, terdapat gambar mengenai penerimaan arsip, kemudian adanya pengaturan serta pemeliharaan arsip dengan mudah. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dibahas di dalam sistem kearsipan. Selanjutnya, untuk pengertian kearsipan itu, menurut Dr. Andas Deliangji dalam Kamus Administrasi Perkantoran, dijelaskan beberapa pengertian kearsipan yang diuraikan seperti di bawah ini. Yang pertama, penyimpanan warkat filing merupakan kegiatan warkat-warkat dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan, dan tata cara yang telah ditentukan, sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Lawan dari penyimpanan warkat atau filing adalah pengambilan warkat atau vending. Nah, untuk sistem dalam kearsipan itu dikenal 5 macam sistem kearsipan, seperti contohnya sistem kearsipan berdasarkan abjad, sistem kearsipan berdasarkan tanggap, sistem kearsipan berdasarkan wilayah, sistem kearsipan berdasarkan subjek, dan sistem kearsipan berdasarkan nomor. Yang kedua, sistem penyimpanan warkat atau filing system adalah rangkaian tata cara yang teratur menurut suatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat sehingga bila mana diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara tepat. Sedangkan menurut Sayuti 2013 mendefinisikan kearsipan atau filing adalah suatu kegiatan menempatkan dokumen-dokumen warkat penting dalam tempat penyimpanan yang baik dan menurut aturan tertentu sehingga bila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya mengenai karakteristik arsip. Karakteristik arsip itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah otentik, yang artinya
Arsip merupakan informasi melekat pada wujud aslinya, kecuali arsip elektronik, baik itu meliputi isi, struktur, dan konteks. Yang kedua, legal. Arsip yang dinyatakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, unik. Tidak dibuat massal atau digandakan. Arsip berbeda dengan buku, jurnal, dan bahan publikasi lainnya. Arsip menurut konteksnya dan memiliki kronologi yang unik selalu merupakan satu-satunya produk. Yang keempat, reliable. Keberadaan arsip dapat dipercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Jadi, sudah jelas, untuk dapat dikatakan menjadi sebuah arsip itu harus memiliki karakteristik 4 tersebut. Yang pertama, otentik, legal, unik, dan reliable. Selanjutnya mengenai fungsi arsip. Kearsipan bagi organisasi merupakan salah satu unsur penunjang yang paling penting bagi kegiatan operasional. Melalui kearsipan, informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Perkembangan organisasi dapat dilihat dari arsip yang tersimpan. Kearsipan berfungsi untuk, yang pertama, alat penyimpanan warkat, yang kedua, alat bantu perpustakaan, khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi. Yang ketiga, alat bantu bagi pemimpin dan manajemen dalam mengambil keputusan. Yang keempat, alat perekam perjalanan organisasi. Yang kelima, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. Yang keenam, alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan data. Yang kedelapan, sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi di kantor. Berikut penggolongan, nilai guna, dan macam-macam arsip. Surat atau warkat dapat disebut sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kumpulan warkat. Yang kedua, disimpan menurut sistem tertentu. Yang ketiga, mempunyai nilai kegunaan. Yang keempat, saat diperlukan cepat dan tepat ditemukan. Nilai guna arsip. Apa itu nilai guna arsip? Sebagai sumber informasi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan organisasi, arsip memiliki nilai guna. Nilai guna arsip antara lain sebagai berikut. 1. Nilai penerangan, yaitu arsip yang hanya mempunyai kegunaan sebagai bahan informasi pemberitahuan. Contohnya, surat pengumuman. Yang kedua, nilai yuridis, yaitu arsip yang dapat digunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam peristiwa hukum. Contohnya, akta kelahiran, surat perjanjian, dan kwitansi. Yang ketiga, nilai historis, yaitu arsip yang dapat menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dari masa lampau. Contohnya, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai ilmiah, yaitu arsip yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelidikan. Contohnya, hasil karya tulis. Yang kelima, nilai guna fiskal, yaitu arsip yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan. Contohnya, kwitansi dan bukti pembayaran pajak. Menurut Vernon B. Sutton, nilai guna tersebut disingkat menjadi Alfred dalam buku Sukoco tahun 2007. Alfred merupakan akronim dari yang pertama adalah A-nya, yaitu Administrative Value. Keberadaan arsip dipertahankan karena nilai administrasinya dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, L-nya adalah Legal Value. Keberadaan arsip dipertahankan nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, Fiscal Value. Keberadaan arsip dipertahankan karena nilai fiskal yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, R-nya yaitu Research Value.
Keberadaan arsip dipertahankan karena nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah huruf D, documentary value. Keberadaan arsip dipertahankan karena nilai dokumentasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, jenis-jenis arsip. Arsip meliputi surat, warkat, akte notaris, SK pendirian bangunan, sertifikat tanah, surat, kontrak, kwitansi, cek, laporan pajak, rekaman laporan statistik, film, mikrofilm, dan lain-lain. Sepanjang arsip itu disimpan menurut sistem tertentu karena mempunyai kegunaan, dan saat dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Arsip dapat digolongkan atas beberapa jenis atau macam tergantung dari sisi peninjauannya, yaitu yang pertama adalah jenis-jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Yang kedua, jenis-jenis arsip berdasarkan masalahnya. Yang ketiga, jenis-jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Yang keempat, jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya. Yang kelima, jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Yang pertama, jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan bentuk fisiknya, arsip dibagi sebagai berikut. Yang pertama, arsip yang berbentuk lembaran, misalnya surat-surat, warkat, akte notaris, SK pendirian bangunan, sertifikat tanah, surat kontrak, kwitansi, cek, laporan-laporan, mikrofis, foto-foto, dan lain-lain. Sedangkan untuk arsip yang tidak berbentuk lembaran, misalnya disket komputer, hard disk, video kaset, flash disk, mikrofilm, rekaman pada pita kaset, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan bentuk fisiknya itu terbagi ke dalam dua, arsip yang berbentuk lembaran dan yang tidak berbentuk lembaran. Jenis-jenis arsip berdasarkan masalahnya. Jenis-jenis arsip berdasarkan masalahnya. Berdasarkan masalahnya, arsip dibagi sebagai berikut. Yang pertama, financial record, yaitu arsip-arsip yang berisi catatan-catatan mengenai masalah keuangan. Contoh, kwitansi, giro, cek, dan kartu kredit. Yang kedua, inventory record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contoh, catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, dan harga. Yang ketiga, personal record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contoh, surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi pegawai, dan surat keputusan. Yang keempat, sales record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contoh, data penjualan dan daftar nama agen dan distributor. Yang kelima, production record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah produksi. Contoh, arsip tentang jenis bahan baku, jenis alat mesin yang digunakan, dan jenis kualitas barang. Yang ketiga, jenis-jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan pemiliknya, arsip dibagi sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pemerintahan. Yang pertama, Arsip Nasional di Indonesia atau disingkat ANRI, sebagai inti organisasi dari Lembaga Kearsipan Nasional. Yang selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat. Yang kedua, Arsip Nasional di setiap ibu kota daerah tingkat 1, termasuk daerah-daerah yang setingkat dengan daerah tingkat 1 seperti Daerah Istimewa Yogyakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. Kemudian yang kedua adalah instansi pemerintah atau swasta, terbagi ke dalam dua jenis.
Selanjutnya, yang kedua adalah instansi pemerintah swasta. Selanjutnya, yang kedua adalah instansi pemerintah atau swasta. Terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama arsip primer dan arsip sekunder. Arsip primer adalah arsip aslinya, jadi bukan tindasan, bukan karbon kopinya, atau bukan salinan, atau bukan mikrofilmnya. Sedangkan arsip sekunder adalah arsip yang berupa tindasan atau karbon kopinya, salinan atau mikrofilmnya. Yang kedua, arsip sentral, arsip unit. Arsip sentral adalah arsip yang disimpan pada pusat arsip atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya. Sedangkan arsip unit adalah arsip yang disebarkan penyimpanannya pada setiap bagian organisasi. Jenis-jenis arsip yang keempat adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu terbagi ke dalam 5 macam, yaitu yang pertama arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi sementara. Contoh, surat undangan dan surat pemberitahuan. Yang kedua, arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting akhirnya tidak berguna lagi pada saat arsip yang diinformasikan itu berlalu. Contohnya, surat lamaran kerja dan surat tagihan. Yang ketiga adalah arsip penting, yaitu arsip yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contoh, surat perjanjian dan surat kontrak. Yang keempat adalah arsip sangat penting atau vital, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya atau bernilai sejarah atau ilmiah. Contoh, naskah proklamasi dan surat keputusan hasil penelitian ilmiah. Yang kelima, arsip rahasia, yaitu arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam suatu organisasi. Contoh, hasil penilaian pegawai dan strategi pemasaran. Yang kelima, jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, arsip dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, arsip aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip ini masih sering dikeluarkan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, arsip semi-aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, tetapi kadang-kadang masih diperlukan. Yang ketiga, arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang digunakan. Arsip inaktif hanya digunakan sebagai referensi atau pemberi keterangan semata. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita akhiri sampai saat ini. Semoga tadi apa yang sudah kalian saksikan, pemaparan dari Bapak mengenai apa itu arsip, apa itu kearsipan, kemudian apa itu fungsi dari arsip tersebut, baik itu dari penggolongannya, kemudian ada macam-macam dari arsip tersebut, kemudian ada sistem dari arsip tersebut. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di bawah deskripsi video ini. Sampai jumpa, terima kasih.